Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman, Eskom MSI, selaku dosen mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya Nafa Syifa Sadila sebelumnya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nur Sabila Rosda, yang kedua Najwa Hamidah, kemudian Afini Risti Maulida, dan yang terakhir Siti Munirah. Kami akan mempresentasikan hasil analisa kami yang berjudul Analisa Sistem Penjualan Berbasis Web pada CV ABD Bandung. Saya Nafa Syifa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. CV ABD Bandung adalah perusahaan retail elektronik yang pertama kali tumbuh dan berkembang di Kota Bandung, serta melayani kebutuhan masyarakat Kota Bandung akan produk-produk elektronik murah dan berkualitas yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. CV ABD Bandung berdiri pada tahun 1987 dan toko pertama CV ABD berada di pusat Kota Bandung atau lebih tepatnya berlokasi di Jalan Bengawan nomor 50 Bandung. Banyaknya permintaan dari luar Kota Bandung yang ingin mengetahui produk apa saja yang dijual pada CV ABD Bandung. Maka dari itu kami ingin merancang sebuah website yang dapat menggantikan brosur pamflet yang dapat membantu mempromosikan produknya agar lebih dikenal masyarakat luas dan ingin menambah penaikan omset terhadap penjualannya. Website yang menggantikan brosur dan pamflet tersebut akan dikelola oleh seorang admin. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Yang kedua, untuk memberikan suatu pemikiran bagaimana cara meningkatkan penjualan produk pada CV ABD Bandung. Yang ketiga, memberikan solusi pemecahan masalah kepada CV ABD. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Yang kedua, metode pengembangan software. Ketiga, metode pengembangan software waterfall. Dan yang terakhir, metode pengembangan software agile. Di sini saya Afini Risti Maulida akan menjelaskan ruang lingkup. Yang pertama, memahami sistem yang sedang berjalan tentang penjualan barang elektronik pada CV ABD Bandung. Yang kedua, merancang struktur data yaitu manajemen basis data khusus penjualan barang elektronik pada CV ABD Bandung agar pengolahan data lebih efektif. Yang ketiga, merancang aplikasi penjualan barang elektronik pada CV ABD Bandung agar memperluas penjualan serta dapat meningkatkan pendapatan setiap bulannya dan mempermudah penjualan dengan adanya promosi. Kemudian ada konsep dasar sistem. Pengertian sistem menurut Hutain tahun 2015 ayat kedua, yaitu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul sama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Yang kedua ada klasifikasi sistem menurut Hutain tahun 2015 ayat ke-6. Sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem tertentu dan sistem tak tertentu, sistem tertutup dan sistem terbuka. Kemudian ada pengertian informasi menurut Mulyani tahun 2016 ayat ke-17, yaitu informasi merupakan data yang sudah diolah yang ditujukan untuk seseorang, organisasi, ataupun siapa saja yang membutuhkan. Kemudian ada pengertian sistem menurut informasi menurut Rahmat dalam Dajir dan Pratita tahun 2015 ayat ke-14, yaitu sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses, berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen, yang kedua ada boundary atau batasan sistem, yang ketiga ada environment atau lingkungan luar sistem, yang keempat ada interface penghubung sistem, yang kelima ada input masukan, keenam ada output atau keluaran, yang ketujuh ada proses pengolahan sistem, yang kedelapan adalah sasaran dan tujuan sistem. Saya Siti Munirah akan menjelaskan konsep dasar pemrograman. Yang pertama itu ada originating.
berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses input. Yang kedua, ada input. Tahap ini merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Yang ketiga, ada proses. Tahap ini merupakan pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari stroke. Yang keempat ada output. Tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output, berupa informasi atau monitor, speaker, dan sebagainya. Yang kelima ada storage. Tahap ini merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nantinya dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Yang keenam ada data. Data adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi sehingga dapat dipergunakan oleh user atau pemakai. Teori pendukung. Menurut Nugroho, tahun 2010, halaman ke-6, UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa permodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Menurut Simarta dan Iman Paryudi, tahun 2010 halaman 67, Entity Relationship Diagram adalah alat permodelan data utama dan akan membantu pengorganisasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Menurut Tohari, tahun 2014, halaman 47. Use case diagram adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling berkaitan dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Menurut Lestari, tahun 2013, halaman 29, Logical Record Structure dibentuk dengan nomor tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Activity diagram. Activity diagram memodelkan workflow, proses bisnis, dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Spesifikasi file menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi ERD dan file-file penunjang untuk web. Menurut para ahli, Schatzinger, tahun 2011, halaman 28. Diagram kelas atau kelas diagram menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Kemudian di bab 3 ada tinjauan perusahaan. Dalam kegiatan rutin di CV ABD Bandung terdapat aturan yang ditentukan. Dalam hal ini, struktur organisasi yang berperan penting dalam sistem penjualan barang pada CV ABD Bandung serta fungsi-fungsinya sehingga semua menjadi lancar. Di sini penulis akan menerangkan sejarah dan struktur organisasi pada CV ABD Bandung serta fungsi-fungsinya. Yang pertama ada sejarah perusahaan. CV ABD Bandung adalah salah satu perusahaan retail elektronik yang pertama kali tumbuh dan berkembang di Kota Bandung serta melayani kebutuhan masyarakat Kota Bandung akan produk-produk elektronik murah dan berkualitas yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. CV ABD Bandung berdiri pada tahun 1987 dan toko pertama pada CV ABD berada di pusat Kota Bandung atau lebih tepatnya berlokasi di Jalan Mengawan nomor 50 Bandung. Kemudian visi perusahaan. Yang pertama,
nomor 1 Electronic Company di Indonesia. Yang kedua, global nomor 1 production base. Visi CV ABD Bandung tersebut di atas merupakan visi strategis karena di dalam visi tersebut terkandung strategis perusahaan CV ABD Bandung untuk menjadi pelopor utama digital elektronik dalam berbagai produk elektroniknya, serta di dalam visi tersebut terdapat strategi untuk menjadi leader inovasi elektronik dan telekomunikasi. Yang kedua ada misi perusahaan. Yang pertama inovasi cepat, yang kedua ada produk kepemimpinan, yang ketiga ada pasar kepemimpinan, yang keempat ada orang kepemimpinan, yang kelima ada fun kerja. Kemudian ada struktur organisasi CV ABD Bandung. Yang pertama ada owner, dari owner ada bagian manajer, kemudian ada bagian HRD, bagian administrasi, dan bagian akunting. Pada bagian HRD terdapat bagian pengiriman, dan di bagian administrasi bagian gudang, dan di akunting terdapat bagian penjualan. Baiklah, saya Nusabia Rosda ingin menjelaskan proses bisnis sistem berjalan secara manual pada CV ABD Bandung. Untuk yang pertama, proses penawaran produk yang dijual kepada customer yaitu dengan cara promosi melalui brosur dan pamflet. Yang kedua, ada prosedur pemesanan barang customer, datang langsung ke toko dengan membawa list barang yang akan dibeli ke bagian penjualan. Bagian penjualan mengecek barang pada buku persediaan. Yang ketiga ada prosedur pembayaran jika barang yang dipesan tersedia. Customer bila langsung membayar secara tunai ke bagian penjualan dan bagian penjualan membuat invoice rangkap sebagai bukti pembayaran barang sudah lunas. Lalu invoice rangkap pertama warna putih dan untuk warna putih untuk pelanggan dan untuk warna merah diberikan pada bagian gudang untuk diproses pengiriman dan warna kuning untuk arsip penjualan. Untuk prosedur yang keempat ada pengiriman barang bagian gudang, membuat surat jalan 2 rangkap. Rangkap pertama warna putih untuk pelanggan sebagai tanda barang sudah diterima dan warna merah untuk arsip. Bagian pengiriman yang bertugas untuk mengirim barang ke customer dengan membawa surat jalan yang tanda tangan oleh customer untuk bukti bahwa pesanan sudah diterima. Untuk prosedur yang kelima adalah retur barang. Waktu pengembalian barang 7 hari setelah pembelian dengan membawa bukti pembelian dengan alasan yang diterima oleh pihak toko dan akan dikirim kembali barang pengganti. Prosedur laporan bagian penjualan, buat laporan penjualan per bulan dan laporan keuangan berdasarkan invoice yang dibuat pada setiap adanya transaksi penjualan dan surat jalan yang telah kembali dari pihak pengiriman. Laporan penjualan diberikan kepada manajer yang selanjutnya dilaporkan kepada owner. Dan di sini ada activity diagram secara manual seperti prosedur sistem berjalannya. Di sini ada bagian promosi, yaitu melalui menawarkan produk kepada customer, lalu customer melihat list barang yang ditawarkan, lalu membawa list barang yang akan dibeli ke bagian penjualan, lalu bagian penjualan mengecek barang pada buku persediaan. Jika barang tidak tersedia, customer mengkeep barang atau melakukan pre-order. Jika barang tersedia, membuat surat jalan 2 rangkap untuk customer dan arsip. Lalu ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman yaitu untuk mengirim barang ke customer. Setelah dari bagian pengiriman itu mengirim barang ke customer. Jika tidak ada retur, maka langsung ke manajer bagian penjualan membuat laporan bagian untuk diserahkan kepada manajer. Lalu laporan penjualan kemudian di ACC dan diserahkan kepada owner. Jika ada retur, maka pengembalian barang selama 7 hari setelah pembelian. Baiklah, di sini terdapat dokumen keluaran. Apa yang dimaksud dokumen keluaran itu? Yaitu segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Dokumen keluaran yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan contohnya, di sini saya memakai invoice.
dengan nama dokumen invoice. Fungsinya bukti lunas pembayaran, sumbernya dari bagian penjualan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, tujuannya ke customer, frekuensinya setiap terjadi transaksi penjualan maka terjadinya invoice, lalu formatnya di sini saya pakai lampiran B.1. Dan di sini terdapat permasalahan pokok pada CV ABD Bandung. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Banyaknya pesaing dalam bidang penjualan elektronik. Volume penjualan pada CV ABD Bandung mengalami penurunan. Ketiga, CV ABD Bandung kurang memperhatikan aspek promosi sebagai salah satu kegiatan pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan. Keempat, CV ABD Bandung belum pernah melakukan audit pada bagian pemasaran, sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya kelemahan-kelemahan yang ada pada bagian pemasaran. Lalu di sini ada pemecahan masalah untuk CV ABD Bandung, yaitu dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis menyarankan pemecahan masalah sistem penjualan CV ABD Bandung adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada amati dan pelajari tentang pesaing usaha, pahami karakteristik usaha, selalu melakukan pembaharuan, cari mitra usaha, dan bisa membuat aplikasi berbasis web untuk memudahkan masyarakat mengetahui serta akan mudah melakukan proses promosi dan pengiriman bisa keluar kota wilayah Bandung untuk meningkatkan omset penjualan. Kedua, kenali pelanggan dan cari tahu apa yang mereka inginkan. Ketiga, meningkatkan strategi pemasaran produk atau memberikan potongan harga atau diskon. Keempat, yaitu melakukan audit pemasaran secara berkala untuk pengumpulan dan analisis informasi dan data tentang lingkungan internal dan eksternal, termasuk informasi tentang bisnis dan iklim ekonomi, pasar, pesaing utama, dan kinerja kerja operasi perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan use case web. Di sini kita ada dua sistem pembelian dan sistem user. Di sistem pembelian ini diawali dengan regis melalui web, lalu setelah itu masuk ke sistem login dan menampilkan tampilan produk dan harga. Jika pembeli sudah tertarik dengan suatu item, maka masukkan ke dalam keranjang atau ikon tambah di web. Tapi jika pembeli belum merasakan sudah pasti untuk membeli barang tersebut atau ingin masih mencari-cari yang lain, akan menampilkan tampilan produk dan harga lagi. Lalu setelah itu, jika pembeli sudah pasti ingin membeli barang tersebut, maka klik checkout untuk menindaklanjuti pembelian barang tersebut. Lalu masuk ke sistem pembayaran dan tinggal menunggu barang sampai. Untuk tampilan yang bisa diakses oleh user, yaitu bagian penjual dan keuangan, bagian penjual dapat melihat tampilan produk dan harga untuk mengupdate jika ada barang baru atau jika barang bertambah. Lalu masuk ke dalam keranjang atau klik icon di web untuk dapat melihat data sementara yang akan dibeli oleh pembeli, dan check out untuk melihat data pasti yang dibeli pembeli. Lalu bagian keuangan dapat melihat sistem pembayaran untuk melampirkan bukti pembayaran dan memproses proses produk yang dibeli oleh pembeli. Dan di bagian keuangan membuat laporan hasil penjualan per bulan. Jika owner ingin melihat hasil penjualan pada CV ABD Bandung ini, bisa dilihat dari tampilan user. Activity diagram dimulai dari start, lalu ke registrasi, lalu setelah itu ke sistem login dan menampilkan tampilan produk dan harga. Lalu setelah itu masukkan ke dalam keranjang belanja. Jika pembeli belum mau membeli, akan kembali ke tampilan awal atau ke menu utama, yaitu tampilan produk dan harga. Tapi jika pembeli sudah pasti ingin membeli, maka pembeli mengklik check out, lalu setelah itu akan ada pembayaran. Lalu setelah itu selesai. ERD, itu ada admin. Admin itu mempunyai atribut nama lengkap, username, level, blokir, nomor telepon, email, password. Lalu admin mengelola order detail.
Order detail itu mempunyai atribut ID order, ID produk, jumlah. Admin ke order detail itu one to many. Order detail memiliki order. Order itu memiliki atribut nama customer, alamat, email, telepon, tanggal order, jam order, ID kota, status order, total. Order detail ke order itu one to one. Order mempunyai kota. Kota itu memiliki atribut ID kota, nama kota, ongkos kirim. Order kota itu one to one. Lalu setelah itu, order detail mempunyai produk. Produk itu memiliki atribut stok, harga, deskripsi, tanggal masuk, berat, gambar, total, ID kategori, nama produk, produk CO, ID produk, dibeli. Order detail ke produk itu one to many. Produk mempunyai kategori. Kategori memiliki atribut ID kategori, nama kategori, kategori CO. Produk kategori itu one to one. Admin hubungi produk. Itu one to many. Produk memiliki atribut nama, email, pesan, ID hubungi, tanggal, dan subjek. Saya akan menjelaskan LRS. Yang pertama ada admin. Atributnya ada username sebagai foreign key, password, nama lengkap, email, nomor telepon, level, blokir. Satu admin bisa memiliki beberapa order detail. Order detail terdiri dari it order, it produk, jumlah. Satu order detail hanya memiliki satu order. Terdiri dari it order sebagai primary key, nama customer, alamat, telepon, email, status order, tanggal order, jam order, it kota, dan total. Satu order hanya memiliki satu kota. Kota terdiri dari it kota, yaitu sebagai primary key, nama kota, dan ongkos kirim. Satu order detail bisa memiliki beberapa produk. Terdiri dari it produk sebagai primary key, it kategori, nama produk, produk SEO, deskripsi, harga stok, berat, tanggal masuk, gambar, dibeli. Satu produk hanya bisa memiliki satu kategori. Terdiri dari it kategori sebagai primary key, nama kategori, kategori SEO. Satu admin bisa menghubungi beberapa customer. Terdiri dari it hubungi sebagai primary key, nama, email, subjek, pesan, dan tanggal. Spesifikasi file. Adapun spesifikasi file yang digunakan dalam perancangan program penjualan barang elektronik adalah sebagai berikut. Spesifikasi tabel admin. Nama file, tabel admin. Akronim file, admin. Fungsi file, menyimpan spesifikasi data admin secara detail. Tipe file, file master. Organisasi file, indeks sekuensial. Akses file, random. Media file, hard disk. Panjang record 340. Kunci file, username, software, MySQL. Kelas diagram. Ada admin. Admin itu ada username, password, nama lengkap, email, nomor telepon, level, dan admin bisa diedit dan di-delete. Lalu setelah itu ada order detail. Itu ada ID order, ID produk, jumlah. Order detail itu bisa diedit dan di-delete. Setelah itu ada order. Itu ada ID order, nama konsumen, alamat, telepon, email,
status order, tanggal order, ID kota, total. Order itu bisa diupdate, edit, dan delete. Setelah itu di admin itu ada hubungi. Hubungi itu ada ID hubungi, nama, email, subjek, pesan, fungsi. Admin itu ada, lalu setelah itu di admin ada hubungi. Hubungi itu ada ID hubungi, nama, email, subjek, pesan, dan tanggal. Hubungi itu bisa diedit dan di-delete. Setelah itu order detail itu ada produk dan kategori. Produk itu ada ID produk, ID kategori, nama produk, produk CO, deskripsi, harga, stok, berat, tanggal masuk, dibeli. Itu bisa diupdate, edit, dan delete. Lalu setelah itu ada kategori. Kategori itu ada ID kategori, nama lengkap, kategori CO. Itu bisa diupdate, edit, dan delete. Lalu di order itu ada kode. Kode itu ada ID kode, nama kode, dan ongkos kirim. Itu bisa diedit dan di-delete. Sequence diagram melalui sudut pandang dengan sudut pandang pembeli. Jika pembeli belum mempunyai akun, maka pembeli akan ke halaman register dengan mengisi form pendaftaran. Jika sudah mempunyai akun, pembeli akan masuk ke dalam sistem login dan mengisi username dan password. Setelah itu pembeli akan diarahkan dengan tampilan menu utama, yaitu tampilan produk dan harga. Setelah itu pembeli akan memilih produk. Bagian penjual. Masuk ke dalam keranjang untuk mengetahui pesanan sementara pembeli. Lalu setelah itu check out dengan melampirkan lampiran pesanan pasti pembeli. Lalu menurut sudut pandang bagian owner atau keuangan. Memproses menindaklanjuti pesanan pembeli pada tampilan sistem pembayaran. Lalu melampirkan bukti pembayaran dan packing produk yang dipesan. Kemudian untuk kesimpulan, dari hasil pembahasan yang telah dibuat dalam bab sebelumnya mengenai perancangan sistem penjualan barang elektronik berbasis web pada CV ABD di Bandung, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem ini mampu memberikan informasi produk dari CV ABD Bandung kepada user, khususnya pelanggan, sehingga pengguna mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi baru tentang barang yang ada. Selain itu, sistem mampu menyediakan penjualan barang. Yang kedua, pemilik merasa terbantu sekali dengan adanya sistem ini dikarenakan sebagai media promosi dan penyampaian produk terbaru untuk para pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.